Siapa yang mau dapat bir gratis, silahkan. Kalau namanya Muhammad, dia dapat bir gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ibu dari Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu ngasih uang anaknya. Khuz ya bunayya ya bani khuz hadza 10 darahim waqra bihi 10 hadis. Idza wajadtaha tughayyiru min masyatika wa jalsatika wa tariqa kalamika linnas fakhudha wa illa fad'ha fa inni akhafu an takuna wabalan 'alaika yaumal qiyamah. Nah, kata ibunya, nih 10 dirham untuk belajar 10 hadis. Kalau dengan belajar itu akan membuatmu berubah, caramu duduk berubah, caramu berjalan berubah, caramu bicara kepada orang berubah menjadi lebih baik, maka teruskan belajar. Tapi kalau belajarmu itu tidak merubah dirimu menjadi lebih baik, dakha, tinggalkan. Karena itu semua sekedar ilmu tanpa merubah kepribadianmu lebih baik, itu akan menjadi tanggungan yang berat kelak di akhirat untuk. Itu pesan dari ibu seorang yang sangat alim. Kalau kita perhatikan di sini, itulah cita-cita dari semua orang tua untuk anak-anaknya, bahwa pendidikan itu merubah anaknya menjadi lebih baik. Mulai dari cara berjalannya. Anak-anakku, ya, para tulab talibat, kadang-kadang kita, ya, di dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupan ini sering sekali menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting itu penting. Lalu hal-hal yang dipentingkan oleh Allah justru kita anggap tidak penting. Kenapa Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri diwasiatkan oleh ibunya seperti tadi, merubah cara jalanmu, masyatika, karena memang cara berjalan dalam arti tingkah laku kita, perilaku keseharian kita, itu memang sesuatu yang sangat penting. Karena itu Allah sampaikan wala tamshi fil ardi maroha, jangan engkau berjalan dengan kesombongan. Jadi urusan tindak tanduk keseharian itu penting. Ada wasiat dari Sayyidina Luqman kepada anaknya. Salah satu dari wasiat beliau adalah wala tusair khaddaka linnas, jangan buang muka. Ada di Al-Quran. Jadi masalah buang muka itu menurut kita mungkin remeh, tapi tidak ada hal remeh dibahas oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran menjadikan itu sebagai pesan, kalau Al-Quran melarang sesuatu itu dengan tegas, berarti itu sesuatu yang penting. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dalam ayat yang lain, waqasid fi mashyika waghdud min sautika, bersuara yang wajar. Jangan teriak-teriak, tidak keruan mengangkat suara. Itu juga tuntunan agama. Artinya ananda semua, perilaku keseharian kita itu mencerminkan kadar dari kemanfaatan ilmu yang ada pada kita. Nah, karena itu saya minta anandaku semua ini menjadi cermin yang baik dari ilmu yang baik yang ada pada diri ananda semua. Jangan kita punya ilmu yang baik dalam diri kita, tapi kita tidak menjadi cermin dari ilmu kita. Justru sebaliknya,
Katanya kan alumni ma'had, tapi kok malas tutup balung di laluan masjid sembahyang misalnya. Padahal sholat di masjid, sholat 5 waktu itu minal muhimmat, min ahamil muhimmat. Kok tidak kelihatan? Kan alumni ma'had, kok tidak kelihatan? Malah kalah. Lalu yang masjid Jumatan paling lambat ya, kalah dengan orang yang tidak pernah di ma'had, yang tidak pernah belajar agama. Na'udzubillah min. Ini anandaku ya, saya sampaikan supaya kita bisa menjadi cermin dari ilmu kita. Dan tidak ada cermin dari ilmu kita kecuali keseharian kita. Karena itu ananda semua belajar. Belajar setelah di ma'had ini, ikhtiarkan untuk terus menerus bisa menjadi cermin yang baik bagi ilmu kalian. Pengamal pertama dari ilmu kita adalah kita sendiri. Yang paling besar tanggung jawabnya dalam mengamalkan pengetahuan yang kita miliki, kita sendiri. Yanfa'una anhu tahrifal ghalin wa intihala mubtilin wa ta'wilal jahilin. Nah, tugas ananda semua terjun ke tengah masyarakat adalah menghilangkan tahrifal ghalin. Kalau ada orang yang mengajarkan kepada sesuatu yang berlebihan, luruskan. Sekarang ini ada pemahaman-pemahaman yang di dalamnya itu ada gulu berlebihan. Sesuatu yang tidak diittifakkan oleh ulama, tidak diijma'kan oleh ulama sebagai sesuatu yang wajib, dia wajibkan untuk semua orang. Sesuatu yang sebenarnya di situ ada kelapangan, disempitkan. Kalau ada orang tidak persis sama dengan cara dia, maka orang itu dianggap kurang bagus Islamnya. Oh, ini kurang nyunah karena tidak sesuai dengan pemahaman dia. Padahal ulama menjelaskan di situ ada banyak pandangan, ada banyak pendapat. Luruskan itu, dan meluruskannya itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ada juga intihalal mubtilin. Zaman sekarang ada juga orang yang ingin untuk menghilangkan agama dari kehidupan. Maka segala sesuatu yang berbau agama itu dijauhkan. Cara-cara orang di dalam berislam atau beragama itu kadang-kadang diejek. Terakhir ada sekelompok orang itu membuat promosi. Itu bagian ya dari upaya untuk merendahkan, menghina, menjauhkan agama dari kehidupan. Semua hal-hal yang istimewa, yang terhormat, yang mulia direndahkan. Allah yang akan balas. Selain di dunia dia akan dapat balasan ya. Nanti Allah yang akan balas di akhirat.